Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai perumusan misi perusahaan jasa. Oke, Mbak, bisa di-next. Oke, yang pertama di Kok nggak sini kami kelihatan? beranggotakan yang pertama itu ada Bapak Suhro Yani, terus ada Mbak Melisa Gultom. Oke, Mbak. Nah, di sini ada definisi rumusan masalah. Tentu sebelum kita memulai perusahaan itu kita harus punya visi dan misi. Nah, di sini ada definisi rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang baik adalah rumusan misi yang mengartikulasikan strategi bisnis bagi perusahaan, kekuatan kunci posisi dalam pasar. Meskipun membuat rumusan misi adalah bukan hal yang sulit, namun perusahaan jasa yang perlu hati-hati dalam membuatnya. Jangan sampai terkesan rumusan misi yang dibuat dan berakibat negatif bagi perusahaan itu sendiri. Oke, Mbak. Nah, di dalam rumusan misi ini tentu ada unsur-unsur. Jadi unsur-unsur dalam rumusan misi ini ada 3. Yang pertama itu produk. Bagian ini menjelaskan jenis produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan nilai utama yang diberikan kepada pelanggan. Yaitu satu hal yang perlu menjadi bagian perhatian manajemen baik ketika membuat rumusan misi maupun ketika mengubah rumusan misinya. Itu sebagai faktor produk dari jasa yang ditawarkannya. Keunikan produk ini yaitu kita tawarkan siapa pasar target utama jasa kita, terus apakah produk tersebut akan mampu bertahan dalam artian tidak akan digantikan oleh posisinya oleh produk lain, terus untuk berapa lama sih produk tersebut akan bertahan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja oleh perusahaan. Jangan sampai perusahaan menentukan rumusan misi yang tidak mampu diperoleh oleh produknya sendiri. Atau sebaliknya, jangan sampai perusahaan yang sudah menentukan rumusan misinya, sudah menentukan misinya terus sudah berhasil dengan baik, namun karena adanya peluang pasar baru, perusahaan tersebut ingin mengubah rumusan misi yang lama dengan yang baru. Namun, karena rumusan misi yang baru tersebut hanya bersifat sementara atau tren sesaat saja, perusahaan terpaksa harus kehilangan posisi yang sudah dicapai selama ini. Prinsip kehati-hatian akan produk tersebut harus diperhatikan ketika mempertimbangkan rumusan misi. Contohnya, kayak misal sebuah hotel nih, tidak berpengalaman dalam bidang travel, akan berakibat fatal ketika perusahaan tersebut melakukan peluasan jasa yang terlalu jauh tanpa didukung oleh kemampuan produk. Jadi rumusan misinya tidak memperhatikan produk yang bisa ditawarkan. Terus yang kedua itu ada pasar target. Rumusan misi yang harus mencakup pasar target suatu perusahaan yang dimaksud dengan pasar target atau target market di sini adalah pengguna potensial dan pembeli dari suatu produk. Pasar target ini berbeda-beda di setiap perusahaan. Pada perusahaan yang sumber dayanya banyak, memungkinkan untuk memiliki pasar target yang lebih dari satu pasar target. Sedangkan perusahaannya memiliki sumber daya yang tidak banyak, kadangkala mereka hanya memiliki satu pasar target saja. Tetapi juga bukan berarti perusahaan yang memiliki berlimpah sumber daya akan selalu menjadi pasar target yang banyak. Terus yang terakhir ada perusahaan meliputi seputar hal keuntungan dan pertumbuhan. Secara umumnya tidak ada sejumlah yang spesifik yang dimasukkan ke dalam rumusan misi ini. Semua ini akan tertera dalam sasaran produk, yang mana artinya bahwa rumusan misi ini juga harus mengandung adanya unsur profit dan juga pertumbuhan perusahaan. Meskipun tidak disebutkan secara transparan lah dalam rumusan misi ini.
Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Melisa. Saya lanjutin. Oke. Oh, Mbak Pak Suro. Ya. Ya. Berikutnya terkait tentang tempat rumusan misi dalam proses perencanaan. Jadi tempat rumusan misi dalam proses perencanaan ini ada dua di sini ya dibahas. Pertama itu perusahaan stabil atau mengalami penurunan kecil. Yang kedua perusahaan berkembang. Perusahaan stabil atau mengalami penurunan kecil itu perusahaan ini sebaiknya menggunakan rumusan misi sebagai acuan utama dalam perencanaan strategis. Seperti pengambilan keputusan hanya perlu mengevaluasi informasi terkait dan mengaitkannya dengan misi perusahaan untuk memastikan relevansi strategi. Kemudian yang perusahaan berkembang, jadi untuk perusahaan yang sedang berkembang, perencanaan strategi sebaiknya didasarkan pada analisis situasional. Perubahan seperti pertambahan konsumen, munculnya pesaing baru, dan perubahan pola konsumen dapat membuat rumusan misi tidak lagi sesuai. Sehingga fleksibilitas diperlukan agar strategi tetap adaptif terhadap dinamika pasar. Lanjut, Mbak. Kemudian tujuan adanya rumusan misi. Tujuan dari perumusan misi perusahaan yang utama adalah mengartikulasi atau memperjelas keinginan manajer puncak untuk visi perusahaan di masa depan. Dan juga mengkomunikasikan keinginan-keinginan tersebut kepada bawahannya yang akan mengambil keputusan-keputusan strategis. Oleh karena itu, semua rumusan misi dapat dikatakan menjadi sumber utama dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Tetapi bukan berarti dengan adanya rumusan misi, ini akan keputusan strategis bisa langsung diambil. Tetap saja para manajer membutuhkan data dari analisis situasional. Next, Mbak. Ada dua hal yang perlu dihindari dalam pembuatan rumusan misi. Yang pertama, misi terlalu luas. Ketika misi terlalu luas, dapat menjadi tidak fokus dan membingungkan baik bagi karyawan maupun pemangku kepentingan. Di sini misalkan kayak misi yang terlalu luas. Yang terlalu luas ini seperti kehilangan fokus atau misalkan kayak apa ya, terlalu luas sulit untuk diimplementasikan karena memang sulit untuk fokus ya. Kemudian membingungkan pemangku kepentingan. Jadi karena saking luasnya maka si pemangku kepentingan ini juga bingung ya untuk mencari fokusnya dan juga sulit untuk diukur kalau terlalu luas. Kemudian yang kedua itu misi terlalu sempit. Misi yang terlalu sempit juga dapat membatasi ruang gerak dan inovasi perusahaan serta membuat sulit beradaptasi terhadap perubahan pasar. Sama ya, kalau terlalu sempit juga efeknya juga kurang baik buat perusahaan. Jadi kayak misalkan kayak seorang karyawan untuk berinovasi pun juga karena banyaknya batasan mungkin ruang geraknya sehingga tidak baik juga. Kemudian kurang relevan juga, misalkan misi terlalu sempit itu mungkin tidak relevan dengan kondisi pasar saat ini. Misalkan kayak dia masih menggunakan misi yang lama, ketika di era sekarang mungkin misi itu tidak relevan lagi. Next, lanjut Mbak Melisa. Baik, selanjutnya ada perumusan misi global. British Airways adalah potret perusahaan jasa kelas dunia. Ada beberapa pelajaran bagi perusahaan kelas dunia dalam membuat rumusan misinya yang tentu lebih sulit dibandingkan perusahaan jasa kecil. Banyak sekali pertimbangan yang dilakukan sebelum menuju globalisasi. Perusahaan mengubah tujuan awal dari misi tersebut dari yang sederhana menjadi lebih luas cakupan. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk menuju globalisasi. Yang pertama, operasi global lebih rumit dan menghadapi lingkungan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang beragam. Di samping itu juga laju perubahan yang berlainan pada masing-masing faktor ini.
Yang kedua, interaksi antara nasional dan asing bersifat kompleks karena masalah kedaulatan nasional dan sangat berbedanya kondisi ekonomi sosial. Yang ketiga, keterpisahan geografis, perbedaannya budaya dan kebangsaan, serta perbedaan cara berbisnis kesemuanya cenderung menyulitkan komunikasi dan upaya pengendalian antara kantor pusat dan afiliasi seberang lautan. Yang keempat, operasi global menghadapi persaingan yang ekstrim karena perbedaan dalam struktur industri. Yang kelima, operasi global terbatas dalam hal pilihan strategi bersaing yang ada karena beragam blok-blok ekonomi. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.